lagi di ini video Elsdin. Nah, di kesempatan kali ini Kak Diana mau berbagi ke kalian semuanya terkait latihan soal menjelang penilaian akhir semester, terutama di semester ganjil untuk mata pelajaran IPA Biologi kelas 9 SMP. Oke, kita mulai aja ya untuk membahas nomor 1. Berikut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, ini terkait reproduksi pada hewan. Masih ingat nggak hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas? Ya, jawabannya adalah hydra. Selanjutnya, nomor 2. Hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi akibat dari perkembangbiakannya dengan cara fragmentasi ialah jadi kata kuncinya adalah fragmentasi. Kira-kira siapakah hewan tersebut? Ya, betul jawabannya yang B. Cacing planaria. Nomor 3. Berikut merupakan jenis hewan yang fertilisasinya terjadi di luar tubuh. Maksudnya, terjadi di luar tubuh ini adalah fertilisasi eksternal. Artinya, sel sperma dan sel ovum itu bertemunya tidak di dalam organ reproduksi betina gitu, melainkan di luar. Nah, kira-kira hewan apa ya yang melakukan fertilisasi secara eksternal? Ya, betul, yaitu yang C, ikan dan katak. Kita lanjutkan ke nomor 4. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah, jawabannya yang mana kira-kira? Jadi jawabannya itu adalah yang D, yaitu kuning telur dan juga putih telur yang terdapat di dalam telur tersebut gitu ya. Jadi kalau kuning telur banyak mengandung lemak yang nanti berfungsi sebagai cadangan makanan dari ayam tersebut, dan juga putih telur banyak mengandung protein. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis berikut. Ada 5 pernyataan. Pernyataan yang tepat untuk fase telofase yang kedua dinyatakan pada nomor. Jadi untuk pembelahan meiosis ini terjadinya 2 kali ya. Makanya di sini ada fase telofase yang kedua. Nah, ciri khas fase telofase itu apa aja sih? Oke, kita amati dulu pernyataannya. Kita analisa dulu ya pernyataannya. Yang pertama, membran inti mulai rusak. Oke, kalau membran inti mulai rusak ini kan terjadinya di bagian mana sih? Bagian profase ya malah, karena kan setelah itu akan ke tahapan metafase di mana akan terbentuk bidang pembelahan dari benang-benang spindle gitu. Terus yang kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, ini ciri dari tahapan metafase. Lalu yang ketiga, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Sebenarnya betul yang nomor 3 ini, cuman kalau dia terbentuk 2 sel berarti ini masih di tahapan telofase yang pertama itu, walaupun sudah terjadi yang namanya reduksi kromosom ya, yang dari diploid menjadi haploid. Jadi ini kurang tepat. Lalu jawaban yang benar yang mana? Yaitu yang nomor 4, yaitu membran inti terbentuk kembali, dan yang kelima terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Maka jawabannya itu adalah D, 4 dan 5. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong, di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah, jadi kalau dia itu dari strukturnya seperti kantong, terus secara peran dia menjaga suhu testis ya, ini adalah fungsi dari organ reproduksi yang bernama skrotum, yaitu yang B. Kita lanjutkan ke nomor 7.
Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sistem reproduksi. Ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Pertanyaannya itu adalah organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor. Sel telur itu dihasilkan di bagian ovarium, ya, di bagian ovarium. Kira-kira nomor berapa yang menunjukkan bagian ovarium? Oke, 2, 3, 4, dan 5. Kalau nomor 2 itu adalah bagian oviduct atau tuba Fallopi, tempat bertumbuhnya sel sperma dan sel ovum atau tempat fertilisasi. Kalau nomor 3 ini bisa jadi karena menunjukkan bagian ovarium. Nomor 4 ini adalah bagian uterus, ya. Dan nomor 5 itu menunjukkan bagian vagina. Artinya jawabannya itu adalah yang nomor 3, B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut, gampang banget ya, peluruhan dinding rahim. Itu disebut D, ya, menstruasi. Lanjut ke nomor 9. Zigot itu terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sperma. Peristiwa dibuahi sel telur oleh sperma disebut, tentu saja disebut dengan B, ya, fertilisasi. Kita lanjut ke nomor 10. Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. Yang kedua, cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. Yang ketiga, cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ reproduksi wanita. Dan ya, pertanyaannya di sini, kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit apa sih? Ini diderita oleh wanita, ya. Ada cairan kekentalan berbau tidak sedap. Otomatis ini adalah penyakit C, ya, keputihan. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan berikut. Ada 4 ciri-ciri. Kemudian pertanyaannya itu, ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Perkembangbiakan negatif itu sebutan lainnya adalah perkembangbiakan secara seksual. Artinya dia melibatkan organ kelamin di sini, ya. Kalau pada tumbuhan itu organ kelamin jantan itu ada pada kepala sari, ya, kepala sari. Kalau organ kelamin pada betina untuk tumbuhan itu adalah putik. Jadi kan nanti dari kepala sari dia mengeluarkan serbuk sari lalu jatuh di putik, ya, masuk ke dalam putik tersebut menemui sel ovum lalu melebur membentuk zigot yang akan menjadi bakal biji, gitu. Artinya di sini yang pertama kali kita notice, ya, dia melibatkan alat-alat kelamin, ya, atau organ kelamin pasti. Lalu ciri yang berikutnya apalagi sih? Kita analisa dulu. Pernyataan yang pertama, individu baru terjadi sebagai hasil pembuahan. Ya, betul, ya, hasil pembuahan. Yang kedua, individu baru terjadi dari salah satu bagian tubuh induknya. Enggak, kalau yang ini disebutnya perkembangbiakan vegetatif, ya. Lalu yang ketiga, mewarisi semua karakteristik sifat dari satu induk, kurang tepat. Jadi kalau keturunan itu dia harusnya mewarisi dari kedua induknya, jantan dan betina. Maka jawaban yang tepat yang menunjukkan ciri-ciri perkembangbiakan generatif atau secara seksual itu adalah yang B, ya. Yang B, 1 dan 4. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Perhatikan gambar perkembangbiakan pada tanaman berikut. Perkembangbiakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara, jadi kalau berdasarkan gambar ini, ya, kita amati
bagian batangnya itu terangkat ke bagian atas atau permukaan tanah. Artinya ini perkembangbiakan dengan cara stolon ya. Kebalikannya itu adalah rizom ya, batangnya terbendam di dalam tanah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Data percobaan perkecambahan pada tanaman. Jadi di sini ada 3 perlakuan terhadap biji yang nantinya akan bertumbuh menjadi kecambah. Yang pertama itu biji dibiarkan di wadah. Yang kedua biji direndam air, dan yang ketiga bijinya di atas kapas yang basah. Nah, lalu kemudian diamati pada hari ke-6. Biji yang dibiarkan di wadah, dia masih tetap dalam bentuk biji utuh gitu ya, dengan keterangan tidak berkecambah. Biji yang direndam air pada hari ke-6 tampak membesar, namun dia tidak berkecambah. Sedangkan biji yang diletakkan di atas kapas basah, dia tumbuh dan berkembang membentuk daun, akar, dan batang. Dan keterangannya biji tersebut berkecambah. Dari hasil percobaan tersebut, biji yang direndam air ya tidak mengalami perkecambahan karena apa sih? Kira-kira? Jadi sebenarnya syarat untuk perkecambahan itu ya harus ada air, kemudian cahaya, dan juga kelembaban yang cukup gitu ya, kelembaban yang cukup. Kalau dari segi kelembabannya dia malah kelebihan karena cuma direndam di dalam air saja gitu ya. Jadi yang lebih tepat itu dia lebih kurang mendapatkan cahaya, jawabannya itu, karena terendam di dalam air. Selanjutnya nomor 14. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri ukurannya tuh besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkotanya berbentuk trompet. Dilihat dari ciri-cirinya, maka bunga tersebut penyerbukannya dibantu. Di sini ya bunganya trompet, bentuknya trompet. Nah, berarti dia dibantu oleh yang namanya jenis hewan burung ya. Oke, nomor 15. Hewan berikut tergolong ke dalam hewan ovovivipar. Ovovivipar itu maksudnya hewan yang bertelur dan melahirkan. Kira-kira siapakah hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar? Ya, betul sekali, yaitu C, kadal dan ular. Kita lanjutkan ke nomor 16. Perhatikan pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut ini. Ini adalah insekta atau serangga jenis nyamuk ya. Dari pengamatan bentuk hewan pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut tergolong ke dalam, kalau nyamuk itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Jawaban yang tepat itu adalah metamorfosis sempurna ya, yang A, karena dia dari telur ya sampai melewati fase-fase berikutnya itu, selain ukurannya yang berbeda, struktur tubuhnya juga berbeda gitu, maka dia mendapati atau maka dia tergolong ke dalam metamorfosis yang sempurna. 17. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan ya. Pada hewan itu adalah inseminasi buatan dalam rangka nanti untuk menghasilkan keturunan yang unggul gitu, dengan cara memasukkan sperma unggul ke dalam organ reproduksi hewan betina gitu. Selanjutnya nomor 18. Molekul pada materi genetik yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup. Molekul tersebut adalah A ya, asam nukleat. Kalau pada hewan dan tumbuhan ya, asam nukleat tersebut bisa berupa RNA dan DNA gitu.
Lanjut 19. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam sel. Oke, ini bisa jadi ya, kita keep dulu. Yang B, DNA itu berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel. Nah, ada kata di luar inti sel, berarti ini kurang tepat. Yang C, kromosom itu menggulung di dalam DNA di luar inti sel. Ini juga kurang tepat karena posisinya di luar inti sel. Yang D, DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada di dalam inti sel. DNA dan kromosom itu mereka saling berhubungan, di mana DNA itu adalah unit terkecil ya, pewarisan sifat yang nanti membentuk kromosom gitu. Artinya yang D juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, lanjut nomor 20. Kita lanjutkan ke nomor 20. Pernyataan yang benar mengenai hukum Mendel 2. Ya, hukum 2 Mendel itu disebut juga asortasi ya, atau penggabungan. Nah, kalau dari kata kuncinya penggabungan artinya yang mana yang tepat? Yang tepat itu adalah D ya, gen itu akan bertemu secara acak pada saat pembentukan gamet gitu. Jadi kan misalkan parental nih, dua sifat beda. Kalau hukum 2 Mendel ini kan dibuktikan dalam persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda kan, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka waktu pembentukan gametnya akan dihasilkan 4 macam gamet, yang mana gen-gen yang harusnya satu kelompok ya, sama-sama A terus sama-sama B ini, mereka berpisah kemudian bertemu secara acak dengan kelompok lain. Maksudnya bertemu secara acak dengan kelompok lain itu kayak gimana Kak? Ya A besar sama B besar, ini kan nggak satu kelompok gitu, jadi ngacak aja ketemunya gitu. A besar sama B kecil, kemudian A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Itu ya maksudnya dari hukum 2 Mendel. Asortasi, penggabungan di mana gen itu akan secara acak bertemu pada waktu pembentukan gamet. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Jika kacang bulat B besar B kecil intermediate disilangkan dengan kacang bulat B besar dominan, maka hasil persilangannya adalah, bagaimana hasil persilangannya kira-kira? Kacang bulat intermediate ya, disilangkan dengan kacang bulat dominan gitu. Artinya gini, kita bikin dulu diagram penyilangannya. Parental B besar B kecil ini bulat intermediate gitu, disilangkan dengan bulat dominan B besar ya, bulat aja gitu. Maka akan dihasilkan gamet yang intermediate tadi 2 macam B besar B kecil, sedangkan yang dominan itu cuman B besar aja, maka akan dihasilkan filial atau keturunan 2 macam juga ya, B besar dengan B besar B kecil, dimana fenotipnya itu ya, fenotipnya adalah bulat dan intermediate dengan rasio masing-masing yaitu 50% berbanding 50% atau 1:1 gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 22. Sel tubuh manusia. Oke, jadi ini tadi nomor 21 ini berarti jawabannya adalah D ya, 50% bulat dan 50% intermediate. Kita lanjutkan ke nomor 22.
Sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom, maka jumlah kromosom kelamin yang ditanyakan itu adalah kromosom kelamin. Jumlah kromosom manusia itu 46, maksudnya dalam keadaan diploid ya, diploid atau 2N gitu. Maka kalau dalam keadaan haploid N ya, ini terjadi reduksi kromosom ketika selnya itu membelah secara meiosis untuk membentuk sel kelamin ya. Ini khusus untuk sel kelamin atau pembentukan gamet gitu. Maka jadi kalau kromosom tubuhnya itu 2N itu sama dengan 46 ya, maka N itu sama dengan 46 dibagi 2, yaitu sama dengan 23 buah gitu. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 23. Pemuliaan tanaman itu dapat dilakukan dengan cara perkawinan silang ya. Ini sebenarnya pemuliaan tanaman ini bertujuan supaya mendapatkan keturunan yang unggul gitu. Maka dilakukanlah dengan perkawinan silang supaya tidak perkawinan silang gitu. 24. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusunan genetik mereka. Kita analisa dulu ya. Untuk opsinya, bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari ayah. Ini kurang tepat. Harusnya bayi laki-laki dan perempuan ini sebenarnya mewarisi masing-masing setengah ya, dari ayah dan juga dari ibu. Jadi kalau cuma dari salah satu itu kurang tepat. Yang B juga kurang tepat karena dia hanya mewarisi dari ibu. Yang C, bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari sang ayah dan ibu. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 25. Buah mangga berukuran besar, rasa manis, dan daging buah tebal. Sifat tersebut disebut, nah ini adalah sifat yang bisa kita indrai secara langsung ya, yang bisa kita lihat, bisa kita rasa, terus bisa kita ukur, bisa kita deskripsikan gitu. Artinya ini adalah sifat yang tampak. Nah, kalau dalam pewarisan sifat yang tampak itu disebut dengan fenotip. Oke, kita lanjutkan ke nomor 26. Jika suatu individu itu bergenotip, ini harusnya M ya, M kecil. Jika suatu individu bergenotip B besar B kecil, M besar M kecil, maka macam gametnya ada berapa? Kalau mau pakai cara cepat gitu ya, cara cepat mencari macam gamet, itu rumusnya adalah 2 pangkat N ya, 2 pangkat N ini. Nah, gitu. N itu adalah pasangan gen heterozigot. Nah, pasangan heterozigot di sini yang mana? Yang ini, B besar B kecil sama M besar M kecil. Ada 2, berarti sama dengan nanti 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu berapa sih? 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti nanti ada 4 macam gamet gitu. Jawabannya yang D. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 27. Jika kelinci berbulu putih kurus disilangkan dengan kelinci berbulu hitam gemuk, maka genotip dan fenotip pada F1 adalah, nah kita bikin dulu diagram penyilangannya. Parentalnya itu adalah A besar, B kecil,
disilangkan dengan A kecil, B besar, maka akan terbentuk gamet yang ini A besar dan B kecil. Terus yang di sebelahnya itu adalah A kecil dan B besar, maka akan dihasilkan filial yang pertama atau keturunan yang pertama adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana A itu A besar dominan terhadap A kecil, A besar. Ya, A besar ini adalah sifat dari gen berbulu putih, ya, bulu putih. Sedangkan B, dia sifatnya dominan, B besar ya, dominan terhadap B kecil, di mana dia mewakili sifat apa? Gemuk. Nah, artinya kalau ada A besar dan B besar, maka nanti sifat yang tampak itu adalah putih gemuk, ya, berbulu putih dan badan gemuk gitu. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ini aja udah ketebak ya, karena dari hasilnya aja kan heterozigot sendiri gitu. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 28. Nata de coco merupakan salah satu jenis makanan yang cukup disukai untuk dibuat campuran minuman. Namun, dalam proses pembuatannya, jenis ini ternyata menggunakan peranan sejenis bakteri yang namanya, masih ingatkah kalian, untuk pembuatan nata de coco ini diperlukan bakteri ya untuk proses fermentasinya ya gitu, yaitu bakteri yang bernama Acetobacter psillinum. Tuh, kita lanjutkan ke nomor 29. Seorang petani anggrek untuk tujuan komersial mengembangkan tanamannya dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Maka hasil keturunannya adalah, kita analisa dulu setiap opsinya. Yang A bervariasi, kurang tepat ya. Jadi kalau untuk kultur jaringan, dia akan dihasilkan keturunan yang seragam, sama persis dengan indukannya. Maka kalau bervariasi itu opsinya kurang tepat ya. Jadi keturunannya itu nggak akan bervariasi, melainkan seragam. Terus kita lihat di sini yang C dan D. Seragam, jumlahnya banyak, waktunya cepat, sifatnya lebih baik dari induk. Yang D, seragam, jumlah banyak, waktu lama, sifat sama dengan induk. Sebenarnya harusnya yang D, tapi yang kurang tepat itu adalah waktu. Jadi kita ubah aja di sini, waktunya harusnya waktu yang lebih cepat gitu. Dimana sifatnya tetap sama dengan indukannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 30. Kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggal itu disebut juga dengan rizom, ya, rizoma, tuh, secara rizom. Ya. Siapakah yang berkembang biak dengan akar tinggal? Lengkuas, bawang putih, jahe. Kalau bawang putih kurang tepat. Yang B, bawang merah. Bawang merah ini umbi lapis ya. Kunyit, betul. Kalau stroberi ini stolon. Nah, yang tepat itu adalah C ya, kunyit, jahe, dan temulawak. Nomor 31. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan, iya, tadi udah kita bahas di atas ya, benang sari. 32. Salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur tanpa dibuahi menjadi individu baru. Cara ini disebut partenogenesis ya. Jadi lebah ini punya keistimewaan ya. Kalau telurnya itu tidak dibuahi, dia tetap menjadi individu baru. Yaitu biasanya individu pekerja ya, jantan, berjenis kelamin jantan.
33. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen. Nah, apakah gen ini? Gen ini adalah penentu sifat yang harusnya diwariskan ya. Kalau yang A kurang tepat, dia tidak diwariskan. Yang C, penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya. 34. Kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu disebut kromosom gonosom ya. Yang A, sedangkan autosom ini adalah kromosom tubuh. Tuh. Lanjutkan ke nomor 35. Untuk beradaptasi dengan lingkungan, tanaman kaktus memiliki yang D ya, daunnya berbentuk duri. Kenapa? Supaya bisa mengurangi penguapan berlebihan gitu, penguapan air di dalam tubuh kaktus itu sendiri. Lanjut ke nomor 36. Cara mengadaptasi ikan yang hidup di air laut terhadap kadar garam tinggi melalui jadi ikan yang hidup di laut meskipun dia itu tinggal di air dengan kadar garam tinggi, ternyata cairan tubuhnya itu masih kekurangan garam gitu. Artinya supaya dia bisa mendapati kadar garam yang seimbang untuk fungsi tubuhnya, dia harus banyak minum air laut, tetapi hanya sedikit mengeluarkan urin yang pekat gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Kita lanjutkan ke nomor 37. Tujuan pohon jati menggugurkan daunnya adalah, jadi pohon jati ini setiap musim kemarau dia pasti menggugurkan daunnya. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan air. Jadi kan kalau musim kemarau air sedikit, sedangkan cuaca terus-menerus panas gitu kan. Terik matahari itu sangat tinggi. Begitu juga dengan peningkatan suhu. Akibatnya kan kalau daun ini tetap dipertahankan di pohon jati, maka akan terjadi penguapan air ya dari stomatanya. Kalau terjadi penguapan air terus-menerus, maka nanti daunnya layu. Nggak hanya daun yang layu, tetapi organ-organ lain juga menjadi layu gitu. Maka lebih baik digugurkan. Lanjut nomor 38. Rayap membutuhkan enzim selulase untuk mencerna kayu yang dimakannya. Untuk mendapatkan enzim tersebut, anak rayap mencari flagellata dengan cara, jadi ini termasuk adaptasi fisiologi ya, terkait dengan fungsi dari tubuh, dimana supaya rayap itu bisa menguraikan yang dia makan, kayu ya, kayu itu kan masuk dari tumbuhan, dinding selnya itu berupa selulosa, maka dia butuh pengurai berupa enzim selulosa gitu, dimana enzim ini bisa didapatkan dari jenis protista flagellata gitu. Flagellata ini sudah ada dari indukannya, jadi waktu anak rayap ini sudah menetas dari telur, dia akan menjilati dubur induknya supaya nanti mereka juga terkontaminasi protista flagellata ini untuk memproduksi enzim selulase. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 39. Habitat bebek merupakan daerah perairan yang berlumpur. Hewan ini beradaptasi secara morfologi, memiliki apa? Kaki yang berselaput dan paruh bergigi seperti sisir. Karena kan meskipun di daerah berlumpur kan kadang konsentrasi airnya lebih banyak dibandingkan lumpurnya, maka dia butuh kaki yang berselaput untuk bisa berenang sedikit ya di area tersebut. Kemudian paruh yang bergigi bentuk sisir itu untuk filter makanan yang ada di lumpur itu. 40.
populasi panda yang ada di negara tirai bambu memang mengalami penurunan jumlah populasi. Hal ini dikarenakan salah satunya perburuan liar. Selain itu, kemampuan bereproduksi panda sangat susah, sehingga dapat disimpulkan jadi ada dua faktor ya yang menyebabkan populasi panda di negeri tirai bambu ini mengalami penurunan. Kalau di pernyataannya yang pertama perburuan liar, yang kedua sulit bereproduksi. Artinya bisa disimpulkan bahwa pernyataan terakhir tersebut kemampuan bereproduksi organisme dia akan mempengaruhi jumlah organisme, dimana kan salah satu faktor penurunan populasi panda tadi adalah kesulitan dalam reproduksi. Oke, 41. Di padang rumput hijau hidup populasi belalang coklat, kupu-kupu berwarna cerah, ular berwarna cerah, populasi belalang hijau. Kemudian beberapa tahun kemudian ada pabrik yang bangun di sekitar daerah tersebut sehingga daun rumput menjadi kehitaman karena asap dari pabrik. Nah, dari keempat populasi tersebut yang mampu bertahan. Jadi kan awalnya rumputnya hijau nih, tapi karena ada pabrik yang dibangun di sana, dia menyebabkan adanya polusi udara ya, polusi udara yang menyebabkan warna rumputnya itu menjadi gelap atau kehitaman. Sedangkan di awal di pernyataan tadi ada 4 populasi nih, belalang coklat, belalang hijau, kupu-kupu dan ular yang berwarna cerah. Otomatis jawaban populasi yang bisa bertahan itu adalah belalang coklat. Kenapa? Karena belalang coklat dia lebih adaptif dikarenakan sulit terlihat oleh predator atau pemangsanya, sedangkan yang berwarna cerah atau kontras dari rumputnya tadi ini akan lebih mudah terlihat oleh predator atau pemangsanya, makanya dia nanti akan mengalami kepunahan karena dimangsa terus. Itu. Kita lanjutkan nomor 42. Produk hasil dari bioteknologi konvensional, yang pertama tempe, yang kedua nata de coco. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe dan nata de coco secara berurutan. Tapi di atas kita udah bahas satu soal bahwa organisme yang berperan dalam pembuatan nata de coco itu adalah Acetobacter psilynum ya. Berarti kita cari yang opsi keduanya itu adalah Acetobacter psilynum. Ini yang C ya. Sedangkan untuk organisme yang berperan dalam pembuatan tempe itu adalah jenis jamur bernama Rhizopus oryzae. Oke, kita lanjutkan ke nomor 43. Beberapa kelebihan dari penggunaan bioteknologi. Ada 5 kelebihan, di situ pernyataannya. Kelebihan dari bioteknologi reproduksi ditunjukkan oleh nomor bioteknologi reproduksi. Yang pertama, biaya murah. Enggak ya, kalau dia tipenya inseminasi buatan itu kan membutuhkan alat yang canggih dan lumayan mahal. Yang kedua, hasil dari bioteknologi ini nanti berupa bibit unggul, betul. Kemudian yang ketiga, alat yang dibutuhkan sederhana. Enggak ya, alat yang dibutuhkan ini lebih kompleks dan biasanya lebih canggih. Dan yang keempat, tidak dibutuhkan waktu yang lama, betul. 2, 4, dan 5 ya, dapat dilakukan setiap waktu karena kan alatnya canggih, jadi nggak perlu nunggu-nunggu gitu. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5 yang B. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 44. Nih. Perhatikan gambar pembelahan sel berikut. Nah, kalau kalian ingat, pembelahan sel itu ada 4 tahapan ya. Tahapannya itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau gambarnya seperti ini berarti dia udah di tahapan yang namanya metafase. Dari gambar ini udah bisa kita deskripsikan ya apa yang terjadi, yaitu B, kromosom berbaris di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Jadi yang tengah-tengah berjejer
Ini adalah kromosomnya, di mana dia mengalami tahapan pembelahan di fase metafase. Kita lanjutkan ke nomor 45. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada citra pembentukan sperma, spermatosit primer yang bersifat diploid akan membelah menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Jenis pembelahan yang terjadi pada tahap tersebut adalah, jadi kalau dia dari diploid menjadi haploid, terjadi yang namanya reduksi ya, terjadi reduksi kromosom ya, 2N menjadi N, diploid menjadi haploid. Nah, ini disebut juga pembelahan meiosis gitu. Jadi kalau dalam pembelahan meiosis itu terjadi yang namanya reduksi kromosom pada tahapan anafase ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 46. Hubungan yang tepat antara organ reproduksi dan fungsinya. Jawaban yang tepat untuk nomor 46 ini adalah A ya. Jawabannya adalah A. Epididymis yang berfungsi untuk mematahkan sperma. Testis fungsinya untuk memproduksi sperma. Vas deferens ini nanti penghubung ya, saluran penghubung sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantung semen. Nah, sedangkan skrotum tadi ya fungsinya adalah untuk mengatur suhu penis. Oke, kita lanjutkan ke nomor 47. Perhatikan bagan siklus menstruasi berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut. Oke, kita lihat dan analisa setiap opsinya dulu. Yang A, pada fase awal menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteronnya tinggi. Apakah betul? Awal-awal menstruasi itu kan dari hari 0 sampai hari ke 6 lah ya. Di sini estrogen sama progesteron itu kan ditandai titik-titik hijau sama titik-titik merah nih. Nah, di awal-awal mereka konsentrasinya rendah gitu ya, atau kadarnya itu rendah. Lalu yang B, konsentrasi hormon LH akan meningkat pada akhir siklus menstruasi pada hari ke-25. Hari ke-25, kita lihat LH, apakah LH itu tinggi atau melandai turun? Ternyata LH diwakilkan oleh garis kuning pada hari ke-25 itu turun. Artinya dia kurang tepat. Jawabannya yang B. Yang C, peningkatan konsentrasi LH pada fase ovulasi itu terjadi bersamaan dengan timbulnya penurunan hormon progesteron pada hari ke-13. Oke, hari ke-13 itu di tengah-tengah sini nih. Terjadi peningkatan konsentrasi LH, betul. LH-nya di puncak ya. Kemudian timbul penurunan hormon progesteron. Oke, kita lihat titik-titik merahnya waktu di hari ke-13 dia menurun ya. Menurun ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang sebenarnya nggak menurun banget ya, tapi dia udah mulai agak naik sih sebenarnya. Enggak. Ini kan dari 12 mau ke 14 itu agak naik. Kemudian kalau yang D, terjadi fase ovulasi yang ditandai dengan peningkatan kadar LH yang signifikan pada hari ke-14. Ya, betul ya. Jadi jawaban yang sangat tepat itu adalah yang D. Kalau yang C itu dari logika aja deh. Waktu ovulasi, berarti kan telur itu dilepaskan karena sudah matang, udah siap dibuahi sama si sperma. Otomatis progesteron ini kadarnya akan meningkat. Nantinya berperan untuk menebalkan dinding rahim untuk persiapan menempelnya bakal embrio gitu, calon bayi ya. Jadi jawaban yang tepat yang paling spesifik itu adalah yang D. 48. Perhatikan tabel berikut. Jika seorang anak bergolongan darah O, maka orang tua yang tidak mungkin menjadi orang tua anak tersebut adalah yang
Yang mana kira-kira? Kalau nomor 1 ayah dan ibu O, otomatis anaknya pasti O ya. Yang nomor 2 ayah O, ibu A, otomatis anaknya mungkinannya tetap ada yang O kalau ibunya genotipnya IA, IO. Nomor 3 ayah B, ibu O, kemungkinan anaknya ada juga bergolongan darah O karena genotip ayahnya heterozigot IB, IO. Nah, berarti kurang tepat itu adalah yang D ya, nomor 4. Kenapa kayak gitu? Oke, kita buktikan diagram penyilangannya. Parental ayah Goldar O ya, Goldar O menikah dengan ibu Goldar atau golongan darah AB, maka nanti genotipnya itu ayah itu IO, IO ini, sedangkan ibu nanti genotipnya itu adalah IA, IB gitu ya, IA, IB. Maka nanti terbentuk gamet masing-masing. Yang ini cuma 1, yang ini ada 2. Nah, begini ya. Maka nanti akan terbentuk filial atau keturunan dengan genotip yang ini sama ini ya, IAIO atau golongan darah A. Satu lagi itu adalah ini ke samping, dan B. B itu adalah Goldar B. Nah, gitu. Kita lanjut ke nomor 49. Makanya yang makanya tadi yang nggak mungkin itu adalah yang nomor 4. Nggak mungkin nanti kalau ayahnya golongan darah O sama AB itu menghasilkan keturunan golongan darah O. Kita lanjutkan 49. Pernyataannya benar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita analisa dulu tiap opsinya. Yang A, ukuran tubuh hewan pada setiap fase metamorfosis sempurna itu sama. Sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu berbeda tiap fase. Baik metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, di setiap fasenya ukuran tubuhnya juga berbeda gitu. Contohnya, kalau metamorfosis sempurna itu kan pada kupu-kupu tuh, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, ukuran tubuhnya kan beda-beda. Struktur tubuhnya juga beda-beda. Otomatis yang A ini kurang tepat. B, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu akan mengalami perubahan bentuk organ tubuh, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak mengalaminya. Bisa jadi kita keep dulu yang B. Yang C, pada metamorfosis sempurna, fase akhir metamorfosis adalah imagus, sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah nimfa. Enggak juga ya, karena metamorfosis tidak sempurna fase akhirnya juga adalah nimfa, hanya saja dia tidak mengalami fase menjadi pupa. Yang D, pada metamorfosis sempurna telur menetas menjadi pupa. Enggak, telur menetas menjadi larva dulu ya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna telur menetas menjadi nimfa. Enggak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Terakhir nomor 50. Seorang petani mangga menemukan bibit mangga unggul. Mangga dapat berbuah 2 kali dalam setahun dalam jumlah yang banyak. Selain itu,
Buah mangga yang dihasilkan berukuran besar dan rasanya manis. Dia memikirkan bagaimana mangga bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat. Banyak di antaranya dengan sifat yang persis sama. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan keinginan para petani tersebut adalah melalui kultur jaringan ya, yang A. Karena di sini ada kata kuncinya, dia memikirkan bagaimana mangga ini bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat. Dimana itu adalah keuntungan dari bioteknologi modern, teknik kultur jaringan gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya untuk sharing soal-soal PAS IPA Biologi kelas 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa kalian persiapkan dengan baik dan dilancarkan menjawab soalnya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen dan subscribe.